Tak semua kisah corona bisa kamu ceritakan sekarang. Ditulis oleh Arifur Rahman di siward.com. Hai, kembali lagi bersama Suara Rahmat. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian yang pertama mendapat informasi terbaru dari kami. Indonesia itu punya cara yang berbeda. Ada sisi positifnya, ada juga negatifnya. Silakan perhatikan, tidak semua orang di sebuah negara punya solidaritas sebaik orang-orang di Indonesia. Tapi di sisi lain, banyak juga yang memanfaatkan kesempatan dengan menjual barang-barang dengan harga selangit. Hanya di Indonesia, mayat pasien COVID-19 ditolak di pemakaman dan bahkan diteror dengan melemparan batu. Hanya di Indonesia ada pengusaha yang menuntut presidennya sendiri di tengah musibah wabah. Dan hanya di Indonesia, sebuah penyakit bisa dijadikan kesempatan untuk mencongkel kursi presiden. Suatu hari kita bisa menyindir orang-orang kaya untuk melakukan donasi. Di hari berikutnya kita bisa berdebat apakah penggalangan donasi atau aksi gotong royong melawan COVID harus diposting di sosial media atau tidak. Hahaha, unik. Negeri ini tak pernah kekurangan donasi. Dari mulai Save Palestina, Rohingya, Suriah, Uighur, sampai India. Sepanjang tahun ada saja yang perlu kita save. Tapi menariknya, setelah kita sendiri tertimpa musibah, kelompok tukang save itu tak terdengar lagi sedang menggalang donasi. Yang mereka lakukan justru menggalang aksi penolakan terhadap apapun yang dilakukan pemerintah dan berakhir dengan isu pelengseran dan revolusi. Di Surabaya, masker dibagikan secara gratis. Di Jakarta, Pemprovnya menjual seharga mafia. Dan bukan lem Aibon saja yang di markup. Bahkan mayat pasien COVID pun di markup demi sebuah getaran. Ketika pemerintah meminta jaga jarak dan diam di rumah, sebagian orang tetap ingin melakukan demo menolak Omnibus Law. Ketika APD langka dan dokter-dokter kehabisan, ada juga orang kaya raya yang pakai APD untuk belanja di supermarket. Ketika pemerintah daerah berjuang menangani setiap permasalahan yang ada, mulai penyediaan anggaran, distribusi APD dan alat kesehatan, hanya di Jakarta, gubernurnya setiap hari konpres mengumumkan jumlah orang meninggal. Selama hampir sebulan menjalani hari-hari bersama isu COVID, ada banyak sekali cerita dan perjalanan yang saya tempuh. Banyak juga cerita dan pengalaman baru yang membuat saya merasa seperti Anies Baswedan, yang dikit-dikit terkejut, dikit-dikit bergetar. Tapi pada intinya, semua cerita itu hanya saya pilih-pilih. Mana yang bisa ditulis dan diceritakan, mana yang harus disimpan untuk kebaikan. Tidak semua cerita bisa direspon positif, sekalipun maksud dan tujuannya kita positif. Saya hanya berjanji nanti setelah COVID ini selesai, saya akan cerita tanpa beban. Kalau sekarang, jangan. Kita harus bersatu dulu agar musibah ini cepat berlalu. Tulisan ini mungkin hanya berisi pesan kepada semua orang yang di luar sana sedang berjuang. Lanjutkan perjuangan, pastikan kita menang melawan corona. Dan kepada para pembaca Siward yang budiman, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing, karena di luar sana ada banyak pihak yang sedang berusaha menyelesaikan wabah ini. Dalam keyakinan agama saya, usaha itu harus lahir batin. Begitupun soal corona atau COVID, dari sisi medis kita pelajari dan telusuri sistem kerja virus dan cara menanganinya. Dari sisi spiritual, kita minta semua pemuka agama dan tirakat untuk sama-sama berusaha. Tujuan kita semua sama, kembali bertemu dan melepas tawa tanpa beban. Dan saya juga meyakini bahwa segala keajaiban itu juga berproses. Sebagian keajaiban muncul setelah kita bersungkur, sebagian lagi muncul setelah banyak jalur kita lalui. Saya semakin optimis karena sebentar lagi bulan puasa Ramadan, bulan penuh berkah dan ampunan. Semoga segala keajaiban dalam sucinya bulan Ramadan dapat kita rasakan, khususnya beribadah dari rumah masing-masing. Kalau pada lebaran nanti kita bisa mudik dan merayakan Idul Fitri tanpa takut tertular virus, anggap saja itu bonus. Tapi kalau kita masih diminta untuk menjaga jarak dan di rumah saja, anggap saja itu bonus untuk kemalasan kita. Saya punya keyakinan soal bagaimana lebaran kita tahun ini, tapi nampaknya tak perlu saya sampaikan karena kita sedang berdebat sengit dan dibuat bingung tentang boleh tidaknya mudik. Kalau saya ikut berpendapat, bisa tambah runyam, hahaha.
Pada intinya, saya meyakini besok atau lusa atau hari setelahnya, jumlah orang yang sembuh dari COVID-19 di Indonesia akan meningkat drastis, melampaui jumlah pertambahan orang yang positif. Sepertinya keinginan kita semua seharusnya ada lebih dari 200 orang bisa disembuhkan dalam sehari. Saya meyakini dan menjadi saksi pada dua proses ikhtiar yang mengarah ke sana. Begitulah kura-kura. Dan bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komentar di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial Anda. Artikel ini bisa dilihat secara lengkap di halaman SeaWorld.com. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.